mengantarkan pulang gadis kecil ini. Bab 728. Rila? Miguel memanggil namanya dengan perlahan. Dia tidak membalasnya. Barulah Miguel menggendongnya, menaruhnya di atas kasur yang hanya bisa ditiduri oleh satu orang. Setelah menaruh Orila dengan baik, dia melepaskan tangannya, berpikir ingin mengambil handuk untuk membasuh wajahnya. Tetapi pada saat dia baru ingin melakukan gerakan tersebut, gadis kecil itu menangkapnya. "Abang Hansel, jangan meninggalkan Rila. Rila sangat takut." Biasanya dia merupakan seorang anak yang sangat ceria, memperlihatkan seolah-olah dia tidak takut akan hal apapun. Seakan-akan pada saat menghadapi hal yang sangat sulit pun dia bisa menahannya. Tetapi hati kecilnya tidaklah sama dengan penampilan luarnya. Hati kecilnya begitu kekurangan rasa aman. Rasa tidak aman ini bukan karena dia takut akan gempa bumi, tetapi dia takut kembali kehilangan abang Hanselnya yang sudah dia cari selama ini. "Rila, tidak usah takut. Abang Hansel akan menemanimu di sampingmu. Abang Hansel akan melindungimu." Tangannya yang memegangnya masih terdapat noda darah, mengelus perlahan wajahnya. "Rila, Dia ingin berkata terima kasih kepadanya. Berterima kasih kepadanya karena dia begitu cepat datang ke sisinya. Datang pada saat dia dengan tidak begitu mudah mengatasi semua masalah, hingga dia bisa menduduki posisi presiden saat ini. Dia datang ke sisinya, melihat sendiri hasil dari kerja kerasnya. Pada saat dia terkena bencana gempa bumi berkekuatan 7,6, tidak lama setelah dia menjabat presiden, Orila lah yang menemaninya di sisinya. Baru bisa membuat dia merasa bahwa kerja keras yang selama ini dia lakukan tidaklah sia-sia. Dia pastinya tidak tahu seberapa pentingnya dia baginya. Begitu penting hingga keberadaannya bisa membuat dia mengambil jalan yang di mata orang lain merupakan jalan yang selamanya tidak akan bisa dilewati. Dan pada saat semua hal itu terjadi, semua orang merasa jika dia pasti akan gagal. Dan ternyata dia berhasil memenangkannya, dia berhasil mewujudkannya. Tidak ada orang yang tahu dia bisa memenangkan hal tersebut karena dia memikirkan gadis kecilnya, karena dia masih memiliki janji kepadanya. "Abang Hansel, kamu sudah berjanji kepada Rila, menyuruh Rila mencarimu." Dalam mimpinya, Orila mengerutkan keningnya, terlihat begitu sedih dan seperti sudah akan menangis. "Rila, aku minta maaf," Miguel berkata. Pada saat dia masih kecil, dia memilih kembali untuk melakukan kewajibannya dan melepaskan dia. Melepaskan janjinya kepadanya. Rico selalu berkata, dia sudah menyelamatkan nyawamu sekali. Dia pada saat itu deminya juga hampir kehilangan nyawanya. Dia sudah sejak awal membalaskan budinya. Tetapi di mata Miguel, hubungannya dengan Orila tidaklah semudah hubungan antara orang yang diselamatkan dan orang yang menyelamatkannya. Pada saat dia memutuskan ingin tinggal di sisi Rila kecil dan melindunginya, hal tersebut dilakukannya karena dia memiliki dua tujuan. Pertama, dia ingin menggunakan status Rila kecil untuk menjadi tempat perlindungan yang aman baginya. Kedua, dia ingin membalas budi Rila kecil karena telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi tidak tahu kenapa, dia sudah sejak awal melupakan tujuan awalnya. Dia tinggal di sisinya hanya karena ingin melindunginya, menjaga dia. "Abang Hansel." Dari dalam mimpinya, Orila tidur dengan merasa sangat tidak tenang. Selalu menyebutkan nama abang Hanselnya, lelaki yang melindunginya. Miguel menggenggam tangannya, mengelus dahinya dengan lembut berkata, "Rila,
Bagaimana jika Abang Hansel membacakan cerita kesukaanmu? Pada saat dia masih kecil, dia begitu suka mendengar cerita tentang Putri Salju. Tetapi dia sama sekali tidak mengetahui tentang cerita tersebut. Dan mengarang sendiri ceritanya untuk dibacakan kepada Rila kecil. Siapa yang tahu jika dia tidak merendahkannya, tetapi mendengar dengan penuh ketertarikan dan memberi taunya jika cerita yang dibacakan Abang Hanselnya sangatlah bagus. Dari kecil hingga dia bertumbuh dewasa, dia merupakan seorang anak yang lucu dan nakal, juga merupakan seorang gadis kecil yang bijaksana. Dan hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pendidikan keluarganya yang baik. Tidak mau, aku hanya ingin Abang Hansel menemaniku di sampingku. Kesukaannya kepada cerita anak-anak tetap tidak bisa mengalahkan kesukaannya kepada Abang Hanselnya. Baiklah, Abang Hansel akan menemani Rila, tidak akan pergi kemanapun. Miguel menepuk-nepuk punggungnya seperti sedang menidurkan anak kecil. Orila sudah tertidur pulas, dia baru ingin membantunya membasuh mukanya. Tetapi setelah Miguel meraba, airnya sudah menjadi dingin dan dia hanya bisa menggunakan air dingin untuk membantunya membersihkan wajahnya. Wajah bulatnya sangatlah kotor, benar-benar sangat kotor. Kotor hingga tidak bisa melihat dengan jelas wajah aslinya. Miguel menggunakan handuk putih untuk membersihkan wajahnya. Setelah membersihkannya, handuk putih tersebut sudah berubah menjadi handuk penuh lumpur. Bisa dipikirkan seharian ini betapa Orila tidak memperdulikan penampilannya. Sekali saja masih belum bisa membersihkan keseluruhan wajah kucingnya, dia sekali lagi membersihkan wajahnya, baru bisa memperlihatkan wajah aslinya itu. Rila kesayangan yang seperti ini barulah merupakan Rila kesayangannya. Tetapi wajah kotor kucing liarnya masih tetaplah terlihat begitu lucu. Dia sama sekali tidak membencinya. Setelah membersihkan wajahnya, Miguel kembali mengambil handuk bersih untuk membersihkan tangannya. Pada saat membuka genggaman tangannya, dia baru bisa melihat luka yang terdapat di tengah tangan Orila. Baru saja dia melihat noda darah yang berada di tangannya. Miguel masih mengira jika noda darah tersebut merupakan noda yang ditinggalkan oleh korban bencana yang Orila obati. Pada saat dia melihat dia terluka, Miguel merasa susah bernapas, seperti seakan-akan terdapat seseorang yang menusuknya dengan sebuah pisau. Gadis kecil ini, besok dia akan mengajarinya. Pada saat dia terluka, dia menyuruhnya untuk mencari dokter. Hari ini gantian dia yang terluka dan dia bahkan tidak berkata satu kata pun. Miguel akan memberikannya hukuman dengan sangat berat. Memberikannya hukuman agar dia tidak bisa tidur beberapa hari, beberapa malam. Dia hanya berkata seperti ini, tetapi Miguel pasti tidak akan merasa rela. Dia segera membantu Rila kecil mengobati lukanya itu. Tetapi luka di tubuhnya bukan hanya sebatas itu. Kakinya sudah memiliki begitu banyak gelembung. Kulitnya mengelupas dan mengeluarkan nanah. Orila memiliki begitu banyak goresan di betisnya dan memar di lututnya. Tubuhnya, tempat yang bisa dia lihat, selain wajahnya, tempat lainnya semua dipenuhi oleh luka. Miguel sembari membersihkan lukanya, sembari memarahinya. Bertanya kepadanya mengapa dia begitu bodoh. Apakah tidak baik untuk tinggal di New York dan menjadi nyonya besar serta menjalani kehidupan yang baik? Mengapa dia harus datang ke tempat ini dan menerima begitu banyak kesulitan? Dia selalu berkata jika dia begitu merindukan Abang Hanselnya, tetapi dirinya sudah sejak awal memilih menanggung beban tanggung jawab di bahunya dan menyerah kepadanya. Dia sudah sejak awal melepaskannya. Apakah dia tidak tahu?
Sekarang, Abang Hanselnya yang selalu dia rindukan pada akhirnya sudah memanjat hingga tempat paling tinggi. Tetapi di sisinya sudah terdapat satu tunangan, merupakan tunangan yang diketahui oleh semua rakyat negaranya. Jika Orila tahu dia adalah Abang Hanselnya yang selalu membohonginya, Orila pasti akan merasa sangat sakit dan sedih. Abang Hansel, hanya dengan adanya dirimu di sisi Rila tidak akan takut apapun. Dalam mimpinya, Orila tersenyum. Seharusnya dia bertemu dengan Abang Hansel yang begitu dia rindukan di dalam mimpinya. Dia mengikutinya tanpa ragu, melakukan sesuatu untuknya dan dia. Sebenarnya hal apa yang sudah dia perbuat untuknya? Dia bukan hanya tidak berbuat hal apapun untuknya, dia masih membuat tubuhnya penuh dengan luka. Masuk. Miguel merasa begitu marah dan melempar handuk yang berada di tangannya dan mengenai tepat wajah Tobias yang mendengarkan perintah dan datang masuk ke dalam tenda. Tuan Presiden, ini hal apa yang sedang terjadi? Aku baru saja... Sebenarnya terjadi hal apa? Dia tidak melakukan apapun. Mengapa presiden mereka merasa begitu marah? Panggillah satu helikopter kemari, dan kamu harus mengantarkan sendiri gadis kecil ini, mengembalikannya kepada Lin Jiacheng, dan menyuruh agar Lin Jiacheng menjaga dia dengan baik. Jika dia sampai kehilangan sedikit pun helai rambutnya, aku akan membuat perhitungan kepada seluruh keluarga Lin. Harimau tidak muncul. Apakah mereka mengira jika dia adalah seekor kucing yang sakit? Dia sudah berpura-pura terlalu lama, berpura-pura hingga dia lupa jika dia sudah mengotori tangannya hanya untuk bisa duduk di posisinya saat ini. Tuan Presiden mengirim gadis kecil ini. Apakah otaknya Tuan Presiden mereka sudah dibuat kebingungan akibat gempa bumi? Menyuruhnya mendatangkan helikopter hanya untuk mengirim pulang gadis kecil ini. Begitu menyia-nyiakan tenaga. Ini merupakan hal yang harus dilakukan ketika bencana melanda. Tobias, apakah aku berkata kurang jelas? Apakah aku harus mengatakannya sekali lagi kepadamu? Miguel sedikit menutup matanya. Tatapan matanya begitu mengerikan. Mengerti. Aku akan segera melakukannya. Tobias segera berlari. Sudah lama tidak melihat wajah presidennya yang seperti ingin membunuh orang. Benar-benar terlihat sangat menakutkan.